Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan renungan pagi dari firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu pagi ini, karena kami boleh menyambut hari baru untuk beraktivitas. Kami akan mengawalinya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini ialah dari Kejadian pasal 9 ayat 2, 3 dan 20. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Dan ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dengar firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah Tuhan memelihara keberlanjutan hidup umatnya. Saudara kekasih Tuhan, sudah 4 bulan kita berada dalam situasi yang menegangkan dan menakutkan. Virus corona yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina, telah merebak luas dan memakan banyak korban jiwa di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tidak hanya korban jiwa yang berjatuhan, tetapi masalah yang tidak kalah beratnya sebagai dampak dari pandemi COVID-19 adalah goncangan hebat perekonomian. Beberapa negara telah mengalami resesi ekonomi. Tidak hanya itu, banyak perusahaan yang mengurangi kegiatan produksi. Bahkan ada yang tutup total. Perekonomian keluarga pun terguncang hebat. Tidak sedikit orang yang terpaksa berhenti dari pekerjaan. Tapi tuntutan kebutuhan tidak pernah berhenti. Ia terus meminta untuk dipenuhi. Dalam konteks itulah kita berada pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, dunia sering mengalami krisis besar. Air bah yang dahsyat salah satunya yang dikisahkan oleh Alkitab. Air bah meluluhlantakkan bumi dengan seluruh isinya sebagai akibat kejahatan manusia. Nuh dan keluarganya yang terkenal baik itu diselamatkan oleh Tuhan. Ia juga diperintahkan mengikutkan perwakilan semua hewan dalam sebuah kapal yang telah dibuatnya sebelumnya. Firman Tuhan hari ini mengisahkan kehidupan Nuh sesudah bencana hebat itu. Air bah telah surut, kapal telah sandar, mereka telah keluar dari kapal. Namun, tanah tempat mereka berpijak sudah berbeda dengan sebelumnya. Lingkungan mereka berbeda dari sebelum terjadinya air bah. Mereka butuh adaptasi dalam suasana yang sungguh-sungguh baru itu. Di tengah krisis penyesuaian dengan situasi yang baru, Tuhan hadir dan menunjukkan jalan keluar. Tuhan menjaminkan kelanjutan hidup mereka dengan berkat-Nya. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menjelaskan 2 cara yang diberikan oleh Tuhan. Pertama, segala binatang, burung dan ikan diserahkan kepada Nuh. Segala yang bergerak, yang hidup, dan tumbuh-tumbuhan hijau akan menjadi makanan mereka. Ayat 2 dan 3 bacaan kita.
Yang kedua, ada hamparan tanah luas yang dapat diolah Nuh menjadi tanah pertanian. Ayat 20. Menjadi pembudidaya adalah pekerjaan bagi Nuh sesudah air bah. Ia adalah orang pertama yang membudidayakan tanaman anggur yang kemudian menjadi makanan penting bagi manusia selanjutnya. Kedua hal ini menjadi jaminan hidup bagi Nuh dan keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 masih terus terjadi. Pemerintah di berbagai belahan dunia telah menetapkan cara-cara untuk menghindari virus berbahaya itu dan penyebarannya. Tidak melakukan kerumunan. Kalau terpaksa berkumpul, maka harus menjaga jarak paling tidak 1-2 meter. Tidak mengobrol dengan yang lain. Kemana-mana kita harus memakai masker. Mencuci tangan secara rutin dengan air mengalir dan memakai sabun. Itulah kebiasaan baru. Harus diakui, tidak mudah bagi kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut. Tiap orang butuh keseriusan disiplin yang ketat untuk menjadikannya sebagai kebiasaannya sendiri. Adaptasi dengan kebiasaan baru itu harus terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari rumah atau keluarga kita sendiri, pasar atau mal, tempat kerja, di jalanan, bahkan dalam urusan dengan ritual keagamaan. Saudara yang kekasih, selain adaptasi dengan kebiasaan baru itu, keberlanjutan kehidupan kita pun dihadapkan pada tantangan yang cukup sulit. Mungkin ada di antara saudara yang terpaksa dirumahkan, bahkan ada yang sama sekali kehilangan pekerjaan. Percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah berdiam diri. Ia pasti dan sedang menunjukkan jalan dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Yang penting bagi kita ialah percayalah padanya dan terus mencari kehendak Dia. Terus berusaha menemukan rencana Tuhan. Mungkin ada sesuatu di sekitar kita yang selama ini kita abaikan. Tetapi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaminkan keberlanjutan hidup kita. Banyak kisah sukses yang kita dengar dari berbagai tempat pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang mengubah lahan sempit di sekitar rumahnya menjadi kolam ikan dan lahan pertanian. Ada yang memanfaatkan barang bekas yang dulunya dianggap tidak berharga menjadi barang yang berharga. Ada yang memanfaatkan smartphone yang selama ini hanya dipakai untuk bermedia sosial menjadi sarana untuk berjualan secara online. Dan banyak lagi kisah sukses yang lainnya. Semua itu tidak datang begitu saja. Tuhanlah yang menyediakannya. Tuhan juga yang akan menyediakannya bagi Anda. Tuhan pasti dan akan menolong kita sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang baru ini. Tuhan juga akan menolong kita semua untuk menemukan kehendak Tuhan sehingga keberlanjutan hidup bersama keluarga kita terus terjamin oleh Tuhan. Selamat beraktivitas dan berkarya hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga kami dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Jagai kami, sehingga kami terus bertahan, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga kami boleh menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup kami, yang menjaminkan keberlanjutan kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam aktivitas hari ini, baik di rumah maupun di tempat kerja kami. Berkati anak-anak kami yang harus
belajar dari rumah. Jaga mereka sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dengan gembira dan semangat. Kami juga berdoa untuk gerejamu, gereja terjemasa secara khusus, sehingga gereja Tuhan terus menata pelayanan dan kesaksian bagi dunia bahwa Engkau sementara berkarya dalam hidup kami. Berkati pemerintah yang mengatur pelayanan bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat boleh tertolong dan terbebas dari penderitaan. Ampuni kami Tuhan, dengar kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.